Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersama-sama di dalam program layanan firman Pelita bagi Kakiku hari ini Senin 9 November 2020 bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudera Giamsyah. Mari kita mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang memelihara kehidupan kami melewati pekatnya malam kemarin sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Dan mengawali hari ini ya Bapa Surgawi, kami mau membuka Alkitab yang adalah firman-Mu, tetapi juga membuka telinga, pikiran, hati dan kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan, isi hati Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, berbicaralah, kami siap mendengar, sebab kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Bacaan kita secara leksionaris terambil dari 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 25. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah
akan mereka katakan bahwa kamu gila. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kami. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali mudah terpengaruh oleh hal-hal, peristiwa-peristiwa, situasi dan kondisi yang tampak kasat mata sungguh spektakuler. Misal, kita melihat rumah yang begitu besar, begitu megah, begitu mewah, kita akan berkata, wow, keren. Mungkin kita mengalami suatu acara yang begitu baik. Kita masuk di dalam suatu peristiwa yang begitu gegap gempita. Oh, kita akan senang sekali. Dan kita akan berkata, ini luar biasa, dengan mengacungkan kedua jempol kita. Tetapi ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita juga memahami bahwa sebenarnya Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang spektakuler, tetapi juga dengan cara-cara yang wajar, biasa-biasa saja, melalui peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian setiap hari. Nah, apakah kemudian kita tetap bisa mengatakan, wow, Tuhanku keren, wow, Tuhanku luar biasa. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Korintus terperangah dengan satu situasi dan kondisi ketika orang-orang Kristen mendapatkan karunia berbahasa roh. Dan beberapa di antara mereka kemudian mengklaim, menyatakan, memproklamasikan, ini loh yang luar biasa. Ketika Allah hadir, ketika Roh Kudus bekerja, seseorang justru harus bisa berbahasa roh. Dan kemudian itu membuat beberapa orang merasa dirinya lebih dewasa secara rohani. Beberapa orang merasa imannya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah kesombongan rohani. Ya, maksudnya saya tahu, walaupun sebenarnya yang namanya sombong itu kan pasti tidak rohani toh. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, Rasul Paulus mendengar situasi demikian
membuat jemaat di Korintus itu terkotak-kotak, retak, bahkan hampir pecah. Masing-masing menonjolkan kebaikannya sendiri, masing-masing menonjolkan kemampuannya sendiri dengan merendahkan yang lain. Sungguh menyedihkan. Dan surat 1 Korintus ditulis untuk mengingatkan bahwa jangan ada satu orang pun, jangan ada satu kelompok pun, jangan ada satu pihak pun yang merasa diri lebih dewasa, lebih tinggi, lebih baik dengan cara merendahkan yang lain. Rasul Paulus bahkan berkata, jangan kamu menjadi sama seperti anak-anak di dalam pemikiranmu. Sebab apa? Bagi anak-anak merasa diri lebih baik adalah dengan cara menjelek-jelekkan yang lain. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus kemudian menjelaskan bahwa baik bahasa roh maupun nubuat adalah tanda. Bahasa roh sebenarnya adalah tanda bagi orang yang tidak beriman, sementara nubuat dalam arti pengajaran adalah tanda bagi orang yang beriman. Semua adalah tanda yang Tuhan berikan dengan fungsi masing-masing yang berbeda. Nah, hari ini ibu bapak saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga memiliki pemahaman seperti yang Rasul Paulus sarankan? Jadilah dewasa di dalam pemikiranmu. Seorang yang dewasa adalah seorang yang mampu melihat bukan hanya kekurangan orang lain, tetapi juga kelebihan orang lain. Sehingga dengan kemampuan yang demikian, seseorang akan dapat berkata, ya, kita sama. Ya, kita seimbang. Ya, kita memiliki kelebihan masing-masing, di mana kelebihan tersebut dapat kita pergunakan, kita berikan untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, apa kelebihan ibu bapak saudara? Cek ya, masing-masing melihat kelebihan diri sendiri, masing-masing juga melihat kelebihan orang-orang yang ada di sekitar. Ketika ibu bapak saudara melihat kelebihan si A, mengamati kelebihan si B, katakan kepadanya, ayo kamu bisa, ayo persembahkan untuk Tuhan, ayo mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Niscaya ibu bapak saudara yang terkasih, ketika masing-masing dari setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit ini tergerak, termotivasi, terinspirasi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di situ kita bisa dipakai oleh Tuhan
sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tubuh Kristus akan terbangun, gereja Tuhan akan sungguh-sungguh terberkati dan menjadi berkat. Selamat mengembangkan kelebihan yang ibu bapak saudara miliki. Selamat mempersembahkannya bagi pembangunan tubuh Kristus. Biarlah di dalam rahmat dan berkat Allah, hidup ibu bapak saudara yang terkasih boleh menjadi berkat. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah di dalam proses kehidupan kami, Engkau mencelikkan mata kami dan melihat berbagai-bagai kelebihan yang ada di dalam hidup kami, dan Engkau memampukan kami untuk mempergunakannya demi pembangunan tubuh Kristus, demi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah gereja-Mu sungguh boleh menjadi berkat di tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelita bagi kaki kami manakala kami melangkah di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati dan memakai hidup ibu bapak saudara menjadi berkat. Amin.